Oke, halo teman-teman. Di video terakhir ini kita bakal lebih keren lagi. Kita akan menghitung luasan, menghitung jumlah bangunan yang terletak di jarak 400 meter, 800 meter, dan 1.200 meter dari halte Lin 1 Surabaya Bus di Kecamatan Wonocolo dan Gayungan. Caranya seperti apa? Sangat sederhana. Jadi di link yang ada di video pertama, di persiapan data, ada bangunan. Nah, di data bangunan itu kalian bisa masukkan sekarang ke layer di QGIS. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul bangunannya kurang lebih seperti ini. Nah, caranya teman-teman untuk dapat eh, menghitung bangunannya itu pakai join attribute by location. Kita pakai ini, join attribute by location. Join to features ini ya, kita pilih yang bangunan atau di sini namanya kelipet kelipet ya. Mungkin di kalian nanti namanya tapak bangunan. Nah, pakai yang ini, lalu kita pilih yang intersect by comparing to. Nah, comparing to-nya itu dengan hasil union yang kalian sudah merge dan kalian olah. Entah itu hasil unit ataupun hasil surface area buffer. Sama saja langkah-langkahnya. Kalau sudah, nah fields to add-nya kita pilih kecamatan dan cost level. Atau WADMKC dan cost level. Kita klik OK. Nah, lalu join field prefix-nya kita kasih karena ini unit, kita tulis unit underscore dan kita run. Oke, sini sudah. Jika sudah akan muncul layer bangunan baru yang mana kalau kita lihat di atribut tabelnya, dia memiliki informasi ada di area jangkauan berapa dan di kecamatan mana. Cara biar terlihat bagus, kita bisa coba simbol logika. Ini kita hilangin dulu semuanya. Nah, seperti ini, kosongan. Kita sisakan poin dan jaringan jalan dan bangunan. Lalu bangunannya kita simbologi, pakai categorize, value-nya kita pilih. Kita bisa pilih nih, mau pakai kecamatan atau cost level. Nah, kita sekarang pakai cost level, biar dia tahu nanti bangunan mana aja sih yang aksesibilitasnya kurang dari 5 menit atau 400 meter dan selebihnya. Di sini aku mau pakai Viridis yang invert. Kita classify. Nah, sama ya muncul hasilnya. Lalu kita apply. Nah, ini dia. Oke, sebentar. Ini kurang bagus. Biasanya kalau di QGIS selalu eh, simbolnya itu kecil-kecil kayak bangunan. Lebih baik kalian hilangkan outline simbologinya dengan klik di simbol. Lalu kita pilih stroke silent nopen. Oke. Nah, lihat. Jadi lebih terlihat warna simbologinya dan cantik sekali. Ini bisa dijadikan simbologi yang lebih advance atau cara kalian memvisualisasikan data yang lebih bagus dibandingkan sekedar kalian pakai polygon seperti ini. Ya, terlihat perbedaannya ya dari segi estetika visual lebih menarik dan lebih informatif karena kita bisa dari skala bangunannya ke detailannya. Ini berarti yang warna kuning itu bangunan yang berjarak kurang dari 400 meter atau 5 menit perjalanan kaki. Yang warna hijau ini berarti dia bangunan yang terletak di antara 400 sampai 800 meter atau 5 sampai 10 menit berjalan kaki dari halte, dan yang warnanya biru ini berarti bangunan yang terletak di antara 800 sampai 1.200 meter atau
10 sampai 15 menit berjalan kaki dari halte. Sedangkan sisanya yang warna ungu itu berarti lebih dari 15 menit berjalan kaki untuk mencapai halte ataupun dari halte menuju bangunan. Keren, keren banget ya. Nah, lalu gimana cara kita tahu jumlahnya? Nah, cara tahu jumlahnya, kita bisa akses Open Attribute Tabel. Lalu di sini kita pilih ini select features using an expression. Nah, lalu di sini kita bisa mencari tahu jumlah suatu fitur dengan kriteria yang kita atur. Misal aku pengen tahu, ini kan total ada 57.348 bangunan. Di sini aku mau menseleksi bangunan dengan cost level. Jadi kita pilih di tengah fields and value. Lalu kita klik dua kali di kriteria yang kita mau pilih. Di sini aku mau nyari sesuai kriteria cost level. Jadi aku klik dua kali ke unit cost level. Lalu aku sama dengan kita cari all unique ya. Nah, di sini kan ada 4 tingkatan ya. Aku pengen cari tahu yang 400. Ada berapa banyak sih bangunan yang ada di area jangkauan 400 meter dari halte. Kita klik dua kali, lalu kita select fitur. Nah, kalau sudah terseleksi, nanti akan ada notifikasi dan di atribut tabel kalian pun bakal ada keterangan ya. Ini selected 4.286. Berarti ada 4.286 bangunan yang memiliki jangkauan 400 meter dari halte. Nah, lalu, oke, kalau yang 800 meter berapa? Kita tinggal hapus, lalu kita klik dua kali yang 800 meter. Kita select fitur. Oh, ternyata dari kalau 800 meter ada 14.660. Ini ya, kita bisa cek. Nah, kalau yang nol, misal kalian pengen ngecek yang lebih dari 1.200 meter. Nah, itu kan pakai yang nol. Nah, tapi kalau nol, itu kita nggak bisa pakai sama dengan. Harus pakai is. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk nol pakai is, kalau untuk yang bersifat angka itu pakai sama dengan. Ini sama aja kalau sudah begini kita select fitur. Nah, muncullah ada 2.000, ada 25.890 bangunan yang berjarak lebih dari 1.200 meter atau lebih dari 15 menit berjalan kaki dari halte. Seperti itu. Nah, lalu semisal, Mas, aku pengen lebih spesifik lagi. Kita kan punya data kecamatan juga. Oh, bisa. Misal aku pengen tahu ada berapa bangunan yang ada ada berapa bangunan di Kecamatan Wonocolo yang berjarak 400 sampai 800 meter dari halte. Oke, berarti kita bisa pilih unit cost levelnya sama dengan 800 N, kita tambahkan N, kita klik dua kali yang kecamatan ke unit WAD MKC sama dengan EIS unit kecamatan Wonocolo. Lalu kita select fitur. Nah, ternyata kalau bangunan yang berjarak 400 sampai 800 meter di Kecamatan Wonocolo dari halte itu ada 7.863 seperti ini. Terus mungkin kalian ada lagi yang pengen, Mas, kalau saya pengen seluruh bangunan yang ada di rentang 0 sampai 800, gak cuma 400 sampai 800 doang. Oke, berarti kita harus menambahkan eh, yang 400 juga, nggak cuma 800. Nah, caranya beda lagi. Jadi bukan pakai sama dengan, tapi kita pakai in. Pakai in, lalu kita tambahkan dalam kurung, tambahkan dalam kurung. Lalu di dalam dalam kurung ini kita masukkan 400, 800. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia bakal milih yang cost levelnya tuh antara 400 dan 800 dan ada di Kecamatan Wonocolo. Kita select fitur. Nah, ternyata bangunan yang
ada di Kecamatan Wonocolo dan jaraknya tuh dari 0 sampai 800 meter dari halte itu ada 10.335 begitu. Jadi tadi ada yang pakai in kalau kita mau nyari lebih dari satu value di satu kriteria pakai sama dengan kalau dia berupa angka dan pakai is kalau berupa teks dan bisa digabungkan ya lebih dari satu kriteria menggunakan and seperti ini. Oke, begitu untuk penjabarannya cukup singkat bukan dan sederhana. Oke, jadi cara untuk mendapat cari tahu ada bangunan ada berapa dengan kriteria yang bagaimana dan divisualisasikan ke tiap bangunannya dengan indah seperti ini itu bisa digunakan dengan mudah di QGIS. Oke, sekian dari aku. Semoga eh, rangkaian mini series tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa komen kalau ada problem dan masalah. Semangat post testnya.